wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian pada pagi menjelang siang ini? Alhamdulillah semua kita diberi kesehatan sehingga kita bisa sempat hadir memenuhi salah satu kita punya kewajiban sebagai siswa dan juga Bapak sebagai guru. Nah, semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi umur yang panjang sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, baik, berhubung di era-era sekarang ini atau di tahun-tahun ini kita lagi mendapatkan yang namanya ujian, yaitu ada pandemi COVID-19. Jadi Bapak dan juga guru-guru lain tentunya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada adik sekalian, juga mengingatkan kepada diri Bapak sendiri bahwa jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan semampu yang bisa kita laksanakan. Dan alhamdulillahnya hari ini di pertemuan kita hari ini kita sudah kembali normal lagi. Ya, kita sudah kembali normal lagi dengan melakukan pembelajaran tatap muka. Walaupun pembelajaran tatap muka pada dari segi presentasi kehadiran siswa. Nah, baik adik-adik sekalian, sebelum kita masuk kepada kegiatan inti kita, seperti yang adik-adik sekalian lihat di depan, bahwa kita sekarang ini sudah masuk kepada materi bab 3 yang dimana membahas terkait mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Nah, baik adik-adik sekalian, sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini selalu diridhoi, selalu diberkahi, sehingga apa yang kita pelajari itu betul-betul meresap di dalam diri kita, meresap di dalam kita, sehingga ada manfaat yang bisa kita peroleh. Nah, jadi bahkan siapa yang bisa memimpin doanya, salah satunya memimpin doanya kita terlebih dahulu. Silakan, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa adik sekalian didengarkan dan dijawab sehingga tadi apa yang Bapak katakan di awal, apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah. Nah, baik adik sekalian, dipersiapkan buku dan pulpennya dalam kegiatan kita ini disiapkan supaya nanti dalam pembelajaran adik sekalian bisa mencatat ya hal-hal yang penting yang sekiranya perlu ditanyakan ya atau perlu dibahas. Nah, seperti itu. Sudah disiapkan semua pulpennya, bukunya. Oke, baik, sudah disiapkan semua. Bapak absensi dulu ya kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah semua bisa hadir dalam kesempatan hari ini. Walaupun ada yang masih ingat dengan materi kita sebelumnya apa? Oke, silakan dari kelompok 1 apa? Kita sudah mempelajari beberapa dasar negara dan sikap positif terhadap kewajiban pembukaan undang-undang dasar. Oke, baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin selain dari kelompoknya, setiap kita mulai pelajaran itu kita selalu menyanyikan lagu nasional ya kan? Nah, jadi sebelum dimulai pelajaran itu kita selalu menyanyikan lagu nasional. Nah, kali ini Bapak mau melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi bukan menyanyikan lagu nasional, tapi kita akan mencoba melakukan yang namanya ice breaking. Ice breaking sudah tahu? Pernah dengar? Tidak pernah. Nah, ice breaking ini games, tetapi kita coba games itu bagaimana tetap berkaitan dengan mata pelajaran PPKN. Jadi nanti game ice breaking ini sifatnya berkelompok. Jadi Bapak beri kesempatan dulu untuk masing-masing kepada diri sekalian untuk
duduk secara berkelompok. Sudah tahu kelompoknya minggu lalu sudah Bapak bagikan kelompoknya. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Ya, boleh. Jadi lebih bagus tempatnya di situ ya, supaya nanti bisa lihat apa yang disampaikan oleh Bapak. Oke, silakan dulu Bapak sampaikan dulu ice breaking kita apa yang kita akan lakukan di sini. Bisa ada sekalian lihat di layar di depan. Nah ini nanti akan Bapak beri contoh seperti apa ice breaking atau games yang kita lakukan itu berkaitan dengan materi kita dan berkaitan dengan mata pelajaran kita. Ya, games yang kita akan lakukan hari kurang lebih seperti ini atau sudah pernah nonton? Belum pernah. Sudah, ada yang sudah. Jadi yang sudah mungkin sudah tahu. Jadi game ice breaking ini adalah games menebak kata apa yang diucapkan nanti oleh salah satu perwakilan dari kelompoknya. Jadi tebak katanya itu tidak boleh diucapkan atau tidak boleh dilakukan unsur lain selain daripada menggunakan muka atau wajah mulut. Nah, tapi mulutnya tidak boleh bersuara. Jadi cukup isyarat saja. Ya, misalnya contoh dikasih misalnya sabun. Nah, bagaimana supaya teman kelompok ini bisa tahu kalau itu dulunya adalah sabun? Jadi kalian yang nanti perwakilan kelompoknya di depan itu kalian saja memakai mulut, tapi tidak berbicara. Misalnya huruf S, ya bagaimana cara kamu mengeluarkan huruf S itu? Nah, jadi menggunakan kepala, ya setidaknya gestur kepala ya. Paham? Paham? Kelompok 1, 2, 3 sudah paham? Oke, silakan. Siapa yang diutus dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Silakan satu ke depan. Satu yang mana? Oke, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kita mulai dulu dari kelompok 1 ya. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Nanti kesempatan hanya satu kali. Kalau salah ya kita ulang lagi ya. Oke, Bapak kasih dulunya. Jadi dulunya ini berkaitan dengan nama-nama pahlawan nasional. Ya, jadi dulunya adalah berkaitan dengan nama-nama pahlawan nasional. Oke. Udah tahu? Oke. Kita mulai hitungan ketiga. Silakan praktekkan teman kelompoknya. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3, silakan. Salah. Oke, kita kita cukupkan dulu. Kita langsung ke kelompok 2 karena mengingat waktu. Nanti kita akan tahu apa jawabannya ya. Silakan duduk untuk kelompok 1. Sama kelompok 2, silakan kelompok 2. Maju siapa kelompok dari kelompok 2? Itu kalau kita dekat situ supaya temannya bisa lebih baik. Oke, sudah hitungan ketiga bisa dimulai ya. Jadi kesempatannya itu hanya 1 kali atau 3 kali? 3 kali ya. Oke, 3 kali saja. Oke, silakan 1, 2, 3, silakan. Sudah? Oke, silakan. Teman kelompoknya, tebak apa yang tadi diperagakan kelompoknya? Bukan kita. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 apa?
Oke, betul saya Tarno. Ini kelompok betul. Oke, silakan duduk. Kelompok 2. Oke, kita langsung ke kelompok 3. Kelompok 3 perwakilan di sini dulu. Bisa? Oke, silakan di dekat temannya. Ingat ya, aturannya hanya boleh gestur ya, tidak boleh diucapkan. Oke, dengan ketiga silakan berikan clue kepada temannya. Oke, 1, 2, 3, silakan. Ayo, ada yang sudah bisa menebak apa yang diperagakan oleh temannya? Silakan kelompok 3 apa? 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 Ada 3 kesempatan, silakan ditebak dulu. Apa? Umumnya tadi kan sudah Bapak harus tahu berkaitan dengan nama pahlawan apa? Pertimuran. Oke, Pertimuran. Berarti kita tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Jadi ini agar supaya menguji kekompakan kalian masing-masing dari kelompok masing-masing. Nah, berarti tadi ini kelompok 1 yang menebak apa yang diperagakan oleh temannya. Jadi itu sekedar game supaya kita lebih pada TV ini supaya kita lebih rileks, saraf-sarafnya tidak tegang dalam mengikuti pembelajaran. Kaitannya lah dengan mata pelajaran kita. Jadi tidak perlu kita menyanyikan lagu nasional untuk bagaimana menunjukkan nasionalisme kita. Bisa melalui cara-cara lain yang lebih menyenangkan tentunya untuk anda sekalian. Sebenarnya kita bisa lebih daripada ini, hanya saja mengingat waktu kita, jangan sampai waktu kita habis di game ini. Baik, anda sekalian. Saya kira cukup untuk yang kita. Nah, sekarang kita lanjut berkaitan dengan materi kita. Nah, baiklah materi kita minggu sebelumnya atau pertemuan kita sebelumnya kan kita sudah membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan juga materi pertemuan terakhir yaitu membahas tentang sikap positif terhadap pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang materi kita membahas tentang hakikat dan teori kedaulatan. Nah, sebelum kita bahas secara mendalam terkait materi itu, perlu ada sekalian memahami bahwa tujuan dari materi yang kita pelajari ini bisa ada sekalian lihat di layar. Nah, kita mau membacakan bahwa tujuan materi kita hari ini adalah agar supaya ada sekalian mampu menunjukkan sikap rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini berkaitan mengenai sikap spiritual. Kalau di mata pelajaran PPKN itu kan ada nilai spiritual, ada nilai pengetahuan, dan ada juga nilai keterampilan. Nah, 3 kompetensi itu harus ada sekalian capai. Nah, tujuannya seperti ini. Semoga tujuan ini bisa kita laksanakan dan bisa kita capai. Kemudian yang kedua, ada sekalian mampu menunjukkan sikap menghargai setiap perbedaan. Artinya apa? Ada sekalian setelah mengikuti materi ini, setelah mengikuti pembelajaran buku bahasa ini, ada sekalian memiliki sikap dalam hal menghargai segala bentuk perbedaan. Apakah itu perbedaan keyakinan kah? Karena seperti itulah mungkin salah satu tujuan dari pelajaran kita atau materi kita pada hari ini. Kemudian yang ketiga, ada sekalian mampu menunjukkan kesadaran moral. Nah, ini berkaitan mengenai nilai-nilai sosial, sikap sosial kita ketika kita dengan teman-teman di sekolah, ketika kita kembali ke rumah, kita kembali ke masyarakat, bergaul dengan teman-teman kita, maka salah satu tujuan yang ingin kita capai di sini agar supaya nanti kita bisa mencapai tujuannya adalah ada sekalian mampu dalam hal menunjukkan kesadaran moral. Jadi kita sadar terhadap nilai-nilai moralitas, kesopanan, kejujuran, ya seperti itu. Jadi ada sekalian mampu menunjukkan kesadaran moral. Dengan ini menghindari sikap angkuh, tidak sombong, ya, tidak menghargai temannya misalnya seperti itu, atau membuli temannya. Nah, itulah sikap atau yang tujuan yang ingin kita capai pada kesempatan hari ini. Baik, lanjut. Tujuan kita yang selanjutnya adalah setelah ada sekalian mengikuti materi ini, ada sekalian mampu memahami atau menjelaskan tentang hakikat dan teori kedaulatan. Nah, itulah yang itu tujuan pembelajaran kita, agar supaya ada yang mampu menjelaskan tentang hakikat dan teori kedaulatan. Selanjutnya, setelah ada sekalian mengikuti materi ini, ada
sekalian mampu menghubungkan keterkaitan antara pemilu dengan kedaulatan. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas terkait hal itu. Kemudian setelah kita membahas atau mempelajari materi ini, ada sekalian mampu membandingkan tentang konsep pembagian kekuasaan. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian yang terakhir, setelah ada mengikuti materi ini, ada sekalian mampu nanti untuk mempresentasikan hasil daripada tugas kelompok yang minggu lalu sudah Bapak berikan tentang kasus Pulau Sepadan, dan kita nanti di menit 30 menit terakhir kita coba untuk memberikan kesempatan kepada sekalian untuk mempresentasikan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil daripada makalahnya yang sudah disusun minggu lalu. Nah, baik, itu mungkin tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, bisa sekalian lihat di depan di layar bahwa inilah konsep materi kita pada hari ini yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama kita akan belajar atau kita akan mempelajari atau memahami tentang apa itu kedaulatan, pengertian kedaulatan. Yang kedua, sifat-sifat kedaulatan. Yang ketiga, bentuk-bentuk kedaulatan, dan yang terakhir adalah teori-teori kedaulatan. Nah, itulah konsep materi kita pada hari ini. Nah, baik, lanjut. Nah, di dalam di dalam kegiatan inti ini kalian akan mengamati sebuah video. Jadi Bapak harapkan nanti masing-masing kelompok mengamati dengan baik, ya, mengamati dengan teliti, memperhatikan betul nanti Bapak tampilkan. Sekiranya nanti ada yang perlu kalian pertanyakan, ada yang perlu dibahas, silakan nanti dibuat pertanyaan sebanyak mungkin dari masing-masing kelompoknya. Jadi nanti masing-masing kelompok berdiskusi, kemudian membuat atau menyusun pertanyaan, ya, terkait dengan pengamatan kalian terhadap materi yang akan nanti Bapak tampilkan. Ya, paham ya? Masing-masing kelompok sudah paham? Nah, jadi Bapak harapkan ya betul-betul diperhatikan ya. Nah, baik, Bapak tampilkan. Lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama kita akan mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk tahun 1900 terhadap di Indonesia dasar, yaitu coba kalian amati gambar bentuk ini, lalu informasi apa yang kalian peroleh saat mengamati gambar ini. Coba kalian tulis di buku masing-masing. Setelah kalian merumuskan sains satu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, coba kalian mencari info dari berbagai sumber. Sekali itu Ibu akan mencoba menyampaikan pembahasan tentang kedaulatan dan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pendapat Napoleon, seorang ahli tata negara dari Perancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pembagian tahun 1945, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pengguna Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum, dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar. Sebelumnya ada kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan keluar. Untuk kedaulatan yang ke dalam tadi Ibu sudah jelaskan. Adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 antara lain yang pertama ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kedaulatan itu mempunyai 4 sifat. Yang pertama asli, yaitu artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap, walaupun pemerintah sudah berganti.
ketiga, tunggal artinya kekuasaan merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Dan yang keempat, tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Di sini terdapat beberapa teori kedaulatan, diantaranya yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas kekuasaan konstitusi. Kemudian yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Yang kelima adalah teori kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, Silakan, seperti yang Bapak sudah jelaskan di awal tadi. Silakan kalian merumuskan pertanyaan, buat pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan terkait mengenai materi yang sudah kalian tadi amati. Silakan buat pertanyaan. Bapak beri kesempatan selama 5 menit untuk melakukan diskusi dengan kelompoknya. Apa yang mau ditanyakan, silakan dibuat dalam bentuk pertanyaan. Nanti masing-masing kelompok akan memberikan pertanyaannya. Ya, silakan berdiskusi dulu. Bapak kasih kesempatan selama 5 menit. Oke, sambil kalian berdiskusi, Bapak ingin membagikan modul bahan ajar yang bisa menjadi referensi barangkali dan tugas. Silakan. Oke, silakan berdiskusi dengan temannya. Disusun pertanyaannya, ditulis di dalam buku apa yang ingin ditanyakan. Kelompok 1 apa yang ingin ditanyakan, kelompok 2 apa yang ingin ditanyakan, dan begitu dengan kelompok 3 apa yang ingin ditanyakan. Mau ditanyakan terkait apa yang kalian tadi amati dari video pembelajaran yang ditampilkan. Kelompok 1 silakan. Ada yang mau tanya? Oke, silakan bukan nama dari kelompoknya. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Dani dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa keterkaitan pemilu dengan kedaulatan dari materi yang ditampilkan? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Sebelum Bapak menjawab pertanyaan dari kelompok 1, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Dari kelompok 3 atau dari kelompok 2, silakan. Kelompok 2, ada yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Silakan. Oke, silakan dari kelompok 2 berdiri, sebutkan nama dan kelompoknya. Ya. Kelompok 2, nama saya Nurul Isa. Menurut kelompok kami, keterkaitan pemilu dengan kedaulatan adalah di mana pemilu adalah merupakan sarana atau alat di mana rakyat dapat mengalirkan kedaulatan rakyat kekuasaan yang dimiliki oleh setiap warga negara, karena seperti yang kita ketahui bahwa kedaulatan adalah kekuasaan. Nah, bagaimana cara menyalurkan kekuasaan yang dimiliki oleh warga negara adalah melalui pemilu sebagaimana menyalurkan kekuasaan itu. Contoh, memilih kepala daerah, kabupaten, kota, provinsi maupun pusat, presiden dan wakil presiden. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 kelompok 2 kita semua. Pertemuannya. Ada lagi yang mau ditambahkan dari kelompok lain? Dari kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Datina dari kelompok 3. Ya. Saya ingin mendapatkan jawaban dari teman saya. Menurut keterkaitan pemilu dengan kedaulatan adalah di mana pemilu adalah salah satu dari berbagai macam sarana warga negara menyalurkan haknya atau kekuasaannya. Pemilu adalah salah satu sarana yang diatur dalam undang-undang sebagai wadah warga negara memilih
Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena sudah menjawab. Nah, oke, Bapak tambahkan juga dari Bapak bahwa apa sih dari pertanyaan kelompok 1, apa sih keterkaitan dari pemilu dengan kedaulatan? Dari hasil pengamatan kalian tadi terkait mengenai video pembelajaran, terkait mengenai tadi di situ ada bahas terkait mengenai skema pemilihan umum. Nah, berkaitan dengan pemilu. Tadi kelompok 1 sudah sangat bagus tadi mengamati bahwa apa sih keterkaitan antara pemilu itu? Pemilu itu adalah pemilihan umum. Nah, pemilu apa kaitan pemilu dengan materi kita hari ini berkaitan dengan kedaulatan? Nah, seperti tadi sudah dijawab oleh kelompok 2, juga dijawab oleh kelompok 3. Sudah betul sekali, sudah sangat bagus sekali jawabannya bahwa keterkaitan antara pemilu dengan kedaulatan itu di mana pemilu ini adalah merupakan pemilihan umum ini adalah merupakan sarana. Sarana itu apa? Sarana itu adalah sebuah wadah, sebuah tempat di mana seseorang bisa menyalurkan kedaulatannya. Nah, kedaulatan itu kan seperti tadi yang sudah kalian pahami bahwa kedaulatan itu kan adalah merupakan sebuah kekuasaan, ya, adalah sebuah kekuasaan. Nah, bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat ini itu bisa disalurkan dengan dengan baik, ya, tidak tidak seenaknya misalnya seperti itu, sehingga kedaulatan itu diatur ke dalam undang-undang. Salah satunya adalah melalui yang namanya pemilu. Tadi sudah dicontohkan. Misalnya kita memilih anggota DPRD, anggota DPR RI, anggota DPD, baik itu juga dari kepala daerah, baik itu di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, ada yang namanya pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, itu semua dipilih melalui yang namanya sistem pemilihan umum. Jadi itu adalah itu keterkaitannya, ya, kaitan antara pemilu dengan kedaulatan. Di mana kedaulatan ini adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan ini disalurkan melalui apa? Disalurkan melalui yang namanya pemilu sebagai sarananya, sebagai tempat kita menyalurkan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita, Pak, yang mahasiswa ini? Bagaimana cara kita menyalurkan kedaulatan kita sebagai warga negara? Nah, Pak, ada yang bisa mencontohkan seperti apa contohnya? Misalnya kalau kita kan sudah Bapak dan kalian juga sudah memberi contoh, misalnya contohnya memilih DPR, memilih wakil DPR, memilih DPD, DPRD. Ada yang bisa mencontohkan kalau kita misalnya sebagai siswa itu kira-kira di sekolah kita menyalurkan kedaulatan kita itu melalui cara apa misalnya? Mengikuti pelajaran. Oke, kita tahu dulu. Ada lagi dari kelompok lain? Pemilihan OSIS. Betul sekali, melalui yang namanya pemilihan OSIS. Ya, jadi kalau kita sudah cukup umur, sudah memiliki yang namanya kartu identitas penduduk, maka kita sudah termasuk ke dalam wajib memilih. Misalnya kita mengikuti pemilihan presiden, kita mengikuti yang namanya pemilihan anggota DPR maupun bupati. Nah, kalau kita misalnya ada sekalian yang masih belum cukup umur, yang masih belum memiliki KTP, dengan cara apa kita menyalurkan kedaulatan kita sebagai warga negara adalah melalui tadi sudah dicontohkan melalui pemilihan OSIS. Nah, itu lingkup yang ada di dalam sekolah. Nah, dengan cara itu. Jadi jangan beranggapan bahwa kita kan juga belum cukup umur, jadi kalau kita belajar tentang itu tetap bahwa itu menjadi penting karena di dalam lingkup sekolah pun kedaulatan itu bisa kita salurkan, kedaulatan kekuasaan yang kita miliki dengan cara kita berpartisipasi secara aktif di dalam kegiatan-kegiatan sekolah, kemudian OSIS, kemudian ketua kelas dan lain sebagainya. Oke, baik, saya bertanya. Oke, kita lanjut dari kelompok 1 sudah bertanya, silakan di kelompok 2 ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan kelompok 2 ya. Oke, silakan. Saya ingin bertanya kelompok 2 tentang reaktif. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami, reaktif ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Ada yang mau menjawab sebelum Bapak tambahkan dari kelompok 1 mungkin? Ada yang mau dijawab dari pertanyaan dari kelompok 2? Ya, oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Mendani dari kelompok 1. Perbandingan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana siswa 1 menjawab eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan, yaitu presiden, wakil presiden, dan pembantu-pembantunya, yaitu menteri-menteri. Siswa menjawab legislatif adalah yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara seperti DPRD, DPD, dan DPR. Siswa ketiga menjawab yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran kekuasaan yudikatif, sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Contoh, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, bagus sekali ya tadi jawaban dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 dan kalian semua. Oke, baik, kalau tidak ada yang mau ditambahkan, tadi sudah betul sekali, sudah sangat baik sekali penjelasan dari kelompok 1 terkait mengenai pertanyaan dari kelompok 2, yang dimana kelompok 2 bertanya mengenai apa sih Pak perbedaan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, dalam pemerintahan kita mengenal dengan tiga pembagian kekuasaan. Ada yang namanya kekuasaan legislatif, ada namanya kekuasaan eksekutif, dan ada namanya kekuasaan yudikatif di dalam negara kita. Nah, apa itu legislatif? Legislatif itu adalah kekuasaan dalam hal membuat atau membentuk yang namanya peraturan perundang-undangan. Contohnya siapa? Contohnya ada DPR, DPRD, dan DPD sebagai wakil rakyat. Nah, itulah yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif. Kekuasaan membentuk undang-undang, membuat peraturan perundang-undangan, undang-undang lalu lintas, peraturan lalu lintas, ya, peraturan terkait mengenai misalnya perlindungan terhadap anak, wanita, perempuan. Adalah tugas daripada lembaga legislatif untuk membuatnya, menyusunnya dalam sebuah rumusan peraturan perundang-undangan untuk nantinya ditaati oleh masyarakat. Nah, kekuasaan yang kedua, kekuasaan eksekutif. Apa itu kekuasaan eksekutif? Kekuasaan eksekutif ini sering diartikan sebagai kekuasaan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam hal ini siapa yang tidak masuk dalam kekuasaan eksekutif? Ada presiden, wakil presiden, dan juga pembantu-pembantu. Pembantu-pembantunya bukan dalam tanda kutip pembantu seperti pembantu rumah tangga, bukan. Tapi dalam hal ini yang dimaksud dengan pembantu presiden adalah menteri-menteri. Ada yang membantu presiden dan wakil presiden di bidang pendidikan, ada yang membantu presiden dan wakil presiden di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, bidang hukum, ya, di bidang sosial. Nah, itulah yang membantu Pak Presiden disebut dengan menteri. Nah, itulah yang disebut dengan kekuasaan eksekutif. Nah, dari dua penjelasan tadi kita sudah bisa membedakan. Oh, ternyata kalau legislatif itu yang membuat peraturan perundang-undangan, ada DPR, ada DPRD, dan DPD. Nah, kalau kekuasaan eksekutif itu adalah yang melaksanakan. Jadi undang-undang yang dibuat tadi oleh lembaga legislatif itu tidak bisa dilaksanakan kalau lembaga eksekutifnya belum mengesahkan, belum menjalankan itu. Ya, jadi sebuah aturan kalau belum dijalankan oleh eksekutif berarti belum bisa dilaksanakan, ditaati oleh setiap warga negaranya karena belum disahkan. Nah, dalam artian
Kemudian kekuasaan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Apa itu kekuasaan yudikatif? Kekuasaan yudikatif itu adalah sebagai lembaga yang mengawasi jalannya sebuah peraturan perundang-undangan. Tadi legislatif yang membuat, kemudian eksekutif yang menjalankan. Nah, siapa yang mengawasi pembuatannya itu? Siapa yang mengawasi yang menjalankan itu adalah yudikatif. Jadi antara tiga lembaga ini saling saling menutupi satu sama lainnya. Tidak ada yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi masing-masing punya porsi masing-masing. Ada yang porsinya membuat undang-undang yang disebut dengan legislatif, ada yang menjalankan undang-undang yang disebut dengan eksekutif, ada yang mengawasi jalannya undang-undang itu yang disebut dengan yudikatif. Jadi ada namanya check and balance dalam sebuah pemerintahan, dalam sebuah negara. Jadi dalam sebuah negara kita ini, negara Indonesia, kita mengenal dengan tiga sistem pembagian kekuasaan ini yang dikenalkan oleh Montesquieu, ya, terkait mengenai tiga pembagian kekuasaan. Nah, kesimpulan dari pertanyaan ini, pertanyaan dari kelompok kedua, yang membedakan antara ketiga ini sudah sangat jelas dari segi tugas dari masing-masing lembaga ini. Lembaga legislatif tadi apa? Yang apa? Legislatif apa tadi? Yang membuat undang-undang. Nah, lembaga eksekutif yang menjalankan undang-undang itu. Kemudian ada yudikatif yang mengawasi. Jadi dari kesimpulan tadi, adik-adik sekalian, Bapak harapkan sudah bisa membedakan mana yang eksekutif, mana yang legislatif, dan mana yang yudikatif. Ya, sudah paham semua? Oke, paham. Kalau kalian paham, alhamdulillah. Sehingga nanti ketika menjawab soal-soal nanti kalian bisa sudah mampu menjelaskan atau mampu membandingkan antara konsep legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke. Tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bertanya. Nah, sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk bertanya. Silakan kelompok 3 dari hasil diskusinya apa yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, silakan berdiri kemudian dibacakan soalnya, pertanyaannya. Penjelasan masa darinya dari kelompok 3 ini bertanya terkait bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan kan ada dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam seperti yang dijelaskan di paparan materi tadi. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan suatu negara dan dalam mengatur dan mengurus wilayahnya baik darat, laut, dan udara tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan perempuan adalah yang saya pahami, kekuasaan suatu negara mengadakan atau melakukan kerjasama luar negeri. Nah, pertanyaan saya, mengapa kedaulatan kita sering dilanggar oleh negara-negara lain, misalnya pencurian sumber daya alam, laut, namun terkadang negara lemah dalam mengatasi hal itu? Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu dari kita. Nah, baik, terkait dengan pertanyaan dari kelompok 3 tadi, ada yang mau menjawab dari kelompok 1 atau kelompok 2? Dari kelompok 2, oke, kita persilakan dulu kelompok 2 dan kelompok 1. Silakan. Menurut saya, Pak, hal ini terjadi di Sumatera diakibatkan karena lemahnya lembaga menegakkan hukum di negara kita, karena oknum penegak hukum yang juga disebut atau lemahnya alutsista negara tidak mulai dari kapal menjaga pembatasan laut kita yang tidak layak dan kapal nelayan dari negara lain lebih baik sehingga kedaulatan laut kita mudah untuk dimasuki oleh nelayan ilegal dari negara lain. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, kita tampung dulu. Kita mungkin ada dari kelompok 1 mungkin yang menjawab. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sardi dari kelompok 1.
ingin menambahkan jawaban. Kalau menurut saya, kenapa kedaulatan laut kita sering dilanggar? Karena memang khususnya wilayah laut kita memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, terutama ikan-ikan yang berkualitas tinggi seperti ikan tuna dan lain-lain. Seperti contoh baru-baru ini di TV, ditangkapnya kapal pelaut Vietnam yang melakukan pencurian ikan di laut kita diakibatkan karena di Vietnam sedang krisis ikan, sehingga mereka sering mengambil ikan di laut di Indonesia. Untuk itu, negara kita perlu lebih meningkatkan lagi pengawasan dan perbaikan kita sehingga negara kita berdaulat sepenuhnya terhadap wilayah NKRI. Tidak ada lagi yang melanggar. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya tambahkan, Pak. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, baik adik sekalian, Bapak tambahkan jawaban dari adik sekalian. Tadi Bapak apresiasi ya jawaban-jawaban kalian sangat luar biasa sekali. Jawaban-jawabannya terkait mengenai pertanyaan-pertanyaan dari adik sekalian. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan kelompok 3. Pertanyaan kelompok 3 tadi intinya Bapak menarik kesimpulan inti dari pertanyaannya bahwa kenapa sih kedaulatan kita itu sering dilanggar. Terutama mungkin kita ambil contoh kasus di sini adalah kasus pelanggaran kedaulatan di dalam teritorial laut. Tadi sudah dikasihkan contoh kasus oleh kelompok 3. Contoh kasusnya baru-baru ini yang mungkin masih hangat-hangat yang jadi perbincangan adalah banyaknya pelaut-pelaut atau nelayan-nelayan dari negara lain. Dalam hal ini yang sudah dicontohkan adalah nelayan dari negara Vietnam yang mengambil atau mencuri sumber daya alam laut kita di perairan laut Natuna. Nah, itu merupakan salah satu contoh kasus adalah pelanggaran kedaulatan. Dalam hal ini tadi kita sudah adik sekalian kita sudah menyimak bahwa kedaulatan itu ada dua. Bentuk kedaulatan itu ada kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam tadi apa? Coba dibacakan sekali lagi. Apa? Kedaulatan ke dalam itu? Dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari teman-teman kalian bahwa kedaulatan ke dalam itu intinya adalah kemampuan sebuah negara dalam hal mengurus ya kekuasaan sebuah negara dalam hal mengurus negaranya, baik itu sifatnya daerahnya teritorial darat, laut maupun udara. Itu adalah merupakan kekuasaan ke dalam. Jadi negara memiliki kekuasaan terhadap negaranya tanpa campur tangan dari negara lain atau tanpa intervensi dari negara lain. Itulah yang disebut dengan kedaulatan. Kalau ada intervensi berarti itu bukan merupakan kedaulatan ke dalam karena adanya tekanan-tekanan atau kita diatur atau didikte oleh negara lain. Nah, yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam itu adalah kita berdaulat terhadap negara kita sendiri. Ya, berkuasa terhadap negara kita sendiri tanpa adanya tadi intervensi atau tekanan dari negara lain. Itulah yang disebut dengan kedaulatan ke dalam. Kedaulatan keluar apa? Kedaulatan keluar itu artinya kemampuan sebuah negara dalam hal melakukan hubungan kerjasama, baik sifatnya bilateral maupun multilateral. Bilateral berarti hubungan kerjasama antar dua negara, sedangkan hubungan kerjasama multilateral berarti lebih daripada dua negara. Misalnya kalau multilateral itu contohnya apa? Misalnya kerjasama negara-negara yang ada di Asia disebut ASEAN. Ya, ada hubungan kerjasama misalnya antara negara-negara Islam, ada yang namanya disebut dengan OKI, Organisasi Negara-Negara Islam.
Kemudian hubungan kerjasama bilateral, misalnya hubungan kerjasama Indonesia Australia, Indonesia Cina, Indonesia Malaysia, yang hanya melibatkan dua negara, itu yang disebut dengan kerjasama. Nah, jadi yang dimaksud dengan kedatangan keluar itu adalah kemampuan sebuah negara untuk melakukan yang namanya hubungan kerjasama. Kalau negara tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan hubungan kerjasama, berarti dia tidak memiliki yang namanya kedaulatan keluar. Jadi kalau negara punya kedaulatan ke dalam untuk keluar, kalau keluar berarti dia mampu melakukan hubungan kerjasama. Nah, kita kembali lagi tadi dengan pertanyaan kelompok 3. Kenapa kedaulatan khususnya di daerah teritorial laut kita itu sering dilanggar? Ya, sering dilanggar kedaulatan kita. Nah, itu tadi seperti yang tadi ada sekalian jelaskan, bahwa karena memang Vietnam itu sedang mengalami satu sisi mengalami yang namanya krisis pangan, misalnya ikan tadi, sehingga mereka apa yang namanya dengan secara ilegal melakukan illegal fishing di daerah teritorial atau di daerah kedaulatan negara Indonesia. Itu salah satu penyebab. Karena tadi ditanyakan apa penyebabnya kedaulatan kita itu sering dilanggar, itu tadi alasannya dengan contoh kasus tadi. Selain daripada negara itu mengalami krisis, dan juga memang di satu sisi negara kita ini yang perlu kita juga garis bawahi bahwa negara kita ini sangat kaya akan ekosistem lautnya, kekayaan lautnya. Saking kayanya sehingga negara-negara lain itu memang tergiur untuk melakukan yang namanya illegal fishing, walaupun itu mungkin melanggar hukum. Nah, seperti itu. Nah, itulah penyebab-penyebab kenapa kedaulatan kita ini sering dilanggar. Kemudian apalagi penyebabnya tadi juga sempat disinggung. Ya, mungkin dari negara kita sendiri juga lemah terhadap pengawasan itu, sehingga negara-negara lain itu atau nelayan-nelayan dari negara lain itu memiliki peluang untuk masuk untuk mencuri sumber daya alam kita. Nah, ini juga yang perlu kita sama-sama garis bawahi dan perlu kita perhatikan dan perlu kita tingkatkan lagi pengawasan di daerah teritorial laut kita, terutama ini yang mengawasi perbatasan-perbatasan laut kita. Karena ini di laut, maka pasti sudah menggunakan yang namanya kapal laut. Nah, kapal lautnya ya seharusnya mumpuni, ya tidak lebih canggih daripada misalnya kapal yang dimiliki oleh pencuri-pencuri dari nelayan dari negara lain. Jangan sampai nelayan dari negara lain ini yang mencuri sumber daya kita itu kapalnya lebih canggih daripada petugas-petugas yang mengawasi perbatasan laut kita. Sudah otomatis ya akan ada celah di situ. Ya, pasti sering masuk melakukan pencurian di laut. Nah, itu ya jawaban dari kesimpulan dari pertanyaan dari kelompok 3. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Kalau memang sudah cukup pertanyaan terkait mengenai atau ada yang mau ditanyakan, coba lihat lagi mungkin dari kelompoknya ada yang masih mau ditanyakan terkait mengenai pengamatannya. Kalau tidak ada, maka kita langsung saja ke presentasi kelompok yang lalu sudah Bapak tugaskan. Berarti Bapak sudah menganggap bahwa kalian sebelum melakukan presentasi ini sudah melakukan diskusi yang banyak tentunya dengan teman-teman kelompoknya, sudah berdiskusi terkait mengenai isi daripada makalahnya. Silakan. Kemarin itu kelompok 2 yang mengirimkan file alatnya, sehingga mungkin kelompok 2 hanya mengumpulkan dalam bentuk file, tapi kalau untuk kelompok 1 dan kelompok 3 itu mengumpulkan dalam bentuk hard copy. Jadi ada makalah yang dikumpulkan ke Bapak tadi yang sudah Bapak berikan kembali untuk nanti dipresentasikan. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil makalahnya. Jadi tata cara penyampaiannya cukup dibacakan saja judul judul makalahnya apa, kemudian siapa saja anggota kelompoknya, nama-namanya,
pembahasan dibacakan sedikit saja kesimpulan daripada isi pembahasan ini, sehingga tidak memakan waktu yang terlalu banyak dalam hal presentasi. Nanti kita lebih banyak memakan waktu di tanya jawab. Oke, silakan kalau kita langsung saja. Oke, silakan di situ saja, ada apa-apa dong. Yang lain kalau diperhatikan ya, kelompok 2 dan kelompok 3 diperhatikan. Nanti kalau ada penyampaian yang perlu disampaikan dari kelompok 1 yang mau ditanyakan, buat pertanyaannya. Oke, silakan kelompok 1. Benarkah yang saya menyanyi dari kelompok 1? Laporan 11 kelompok sengketa Pulau Sipadan dan Bintan. Disusun oleh kelompok 1 Adrian Ramli, Nabila Laura Pasya, Santi, dan saya Winari. Pulau Sipadan dan Bintan merupakan objek sengketa internasional antara Indonesia dan Malaysia. Pulau Sipadan dengan luas 10,4 ha terletak 15 mil laut sekitar 24 km dari pantai Sabah Malaysia, kontinen antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1969. Wilayah sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Bintan melalui International Court in Justice (ICJ). Secara tradisinya, apabila Kedua, ada yang perlu ditanyakan kepada kelompok 1 dan kelompok 3, silakan. Kelompok 2, apa tadi yang mau ditanyakan dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1? Oke, ya, silakan. Silakan Mas Nanti ya, kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa yang melatar belakangi mereka Pulau Sipadan dan Bintan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia? Silakan Mas dari kelompok 1 jawab. Sengketa Pulau Sipadan adalah dan Bintan disebabkan karena adanya kejelasan geografis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris yang merupakan negara kedahuluan dari Indonesia dan Malaysia dan berbagian timur Pulau Borneo. Sehingga pada saat Indonesia, Malaysia dan Jawaban dari kelompok 1. Masih ada yang mau ditambahkan mungkin dari kelompok 1? Silakan. Atau dari kelompok lain kalau ada yang mau ditambahkan dari kelompok 3. Oke, kalau ada kelompok 3 yang mau ditambahkan silakan. Sangat baik sekali dari penjelasan dari kelompok 1. Bapak simpulkan ya sebelum nanti kita lanjut ke presentasi yang kedua, bahwa yang melatar belakangi sengketa Pulau Sipadan dan Bintan antara Indonesia dan Malaysia ini karena kedua negara ini sama-sama mengklaim bahwa pulau itu antara Sipadan dan Bintan itu merupakan bagian daripada wilayahnya, sehingga itu yang merupakan yang melatar belakangi sehingga terjadinya sengketa ini, sehingga terjadinya kasus sengketa Pulau Sipadan dan Bintan karena kedua negara sama-sama mengklaim bahwa itu pulau saya, ya itu wilayah kedaulatan saya, sehingga itu yang melatar belakangi. Kemudian apa lagi yang melatar belakangi hal tersebut? Karena memang Pulau Sipadan dan Bintan ini memang sudah terjadi sejak dulu waktu di pemerintahan Soeharto pada di Indonesia dan Mahathir di Malaysia. Sama-sama dua negara ini mengklaim bahwa kedua pulau itu adalah miliknya, sehingga ini dibawa ke dalam ranah hukum internasional atau di peradilan internasional dan akhirnya dimenangkan oleh Malaysia. Silakan. Siapa yang mau membacakan dari kelompok 2? Siapa yang mau presentasi? Oke, silakan. Pulau Sipadan dinilai merupakan objek sengketa internasional
antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa Pulau Sipadan dan Bilikan disebabkan karena adanya ketidakjelasan garis pembatas yang dibuat oleh Belanda dan Inggris. Kelompok-kelompok lain, tadi kelompok 2 sudah presentasi terkait mengenai Pulau Sipadan dan Bilikan dengan rumusan masalahnya tadi sudah yang dibacakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya dari kelompok lain, silakan. Perkenalkan, nama saya Dazamli dari kelompok 2. Saya ingin menanya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, langkah-langkah apa yang telah dilakukan pemerintahan Indonesia dalam mengatasi kasus tersebut. Oke, sudah disimak tadi pertanyaan dari kelompok 1. Saya dari kelompok 2, nama saya Asti. Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Bilikan merupakan sengketa yang melibatkan dua negara serumpun yakni Indonesia dan Malaysia. Sejak tahun 1969, pemerintah kita bersama-sama dengan pemerintah Malaysia telah menjalani serangkaian perundingan Joint Working Group, Joint Commission Meeting, dan Senior Official Meeting untuk mencari satu kesepakatan atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Bilikan. Melalui serangkaian perundingan itu, pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemampuan untuk Dengan cara yang lain, dengan cara perang atau seperti apa, tetapi langkah konkret yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani kasus ini adalah melalui jalan perdamaian. Dengan cara apa? Mediasi, negosiasi, dan juga melalui jalur yang namanya peradilan internasional. Jadi Indonesia sudah melakukan mediasi dan negosiasi terhadap pemerintahan Malaysia terkait kepemilikan pulau ini. Namun tetapi mediasi dan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Malaysia tidak menemukan titik tengah atau tidak menemukan solusi, sehingga kedua negara sepakat akhirnya membawa kasus ini di dalam peradilan internasional dalam argumentasi kelompok 3. Semoga tadi dari kelompok 1, kelompok 2 kita sudah semua paham terkait mengenai seluk-beluk dari kasus Pulau Sipadan dan Bilikan ini. Baik, kita lanjut ke kelompok 3, silakan dipresentasikan. Siapa yang ingin presentasi? Silakan. kamu. Ayo. Silakan. Perkenalkan, nama saya Diana. Rumusan masalah mengapa Indonesia kalah dari Malaysia dalam pemilihan Pulau Sipadan dan Bilikan. 2. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil Indonesia untuk kedepannya dalam kasus misalnya? Oke, silakan dilanjutkan oleh temannya. Tujuan laporan untuk mengetahui penyebab kesalahan Indonesia dan sikap apa yang harus dilakukan Indonesia agar tidak terjadi lagi hal yang sama terkait sengketa Pulau Sipadan dan Bilikan.
Oke, silakan lanjut di kesimpulannya langsung saja. Kesimpulannya apa dari makalahnya? Perkenalkan, nama saya Devina dari kelompok 3. Kesimpulan, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menentukan kedaulatan di Pulau Sipadan dan Lingitan merupakan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai, di mana Indonesia dan Malaysia memilih Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa ini. Dasar hukum di dalam penyelesaian sengketa ini adalah Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 33 Piagam PBB. Sengketa Pulau Sipadan dan Lingitan disebabkan karena adanya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris yang merupakan negara pendahulu dari Indonesia dan Malaysia di perairan timur Pulau Borneo, sehingga pada saat Indonesia dan Malaysia berunding untuk menentukan garis perbatasan kedua negara di Pulau Borneo, masalah ini muncul karena kedua pihak saling mengklaim kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Lingitan. Berbagai pertemuan bilateral dilakukan oleh kedua negara dalam upaya melakukan pemecahan atas sengketa ini. Namun sengketa ini tidak dapat diselesaikan sehingga kedua negara sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa ini kepada Mahkamah Internasional. Berbagai macam argumentasi dan bukti yuridis dikemukakan kedua pihak dalam persidangan di Mahkamah Internasional, dan pada akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Lingitan merupakan milik Malaysia atas dasar prinsip okupasi, di mana Malaysia dan Inggris sebagai negara pendahulu lebih banyak melaksanakan efektivitas di Pulau Sipadan dan Lingitan. Oke, baik, terima kasih. Kita akan upload dulu kita beri dukungan karena sudah berhasil, untuk kalian semua juga sudah berhasil membuat tugas ini dalam bentuk makalah. Oke, baik, langsung saja kita memberi kesempatan kepada ada dari sekian untuk bertanya kepada kelompok 3 dari makalah yang sudah dibawakan tadi. Silakan, dari kelompok berapa yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Siapa? Silakan dari kelompok 2 juga ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa Indonesia kalah dalam pemilikan Pulau Sipadan dan Lingitan? Oke, mengapa Indonesia kalah dari kepemilikan Pulau Sipadan dan Lingitan? Oke, ada yang mau menjawab dari kelompok 3 dulu, silakan. Ya. Perkenalkan, saya Indonesia kalah dari Malaysia dalam kepemilikan Pulau Sipadan dan Lingitan adalah karena Malaysia berhasil dalam menjaga kelestarian lingkungan pada kedua pulau yang dipersengketakan sebagai pelaksanaan fungsi administrasi pemerintah negeri tersebut. Oke, baik sekali jawaban dari kelompok 1. Ada lagi mau ditambahkan atau dari kelompok lain, dari kelompok 1 silakan. Ya, silakan dari kelompok 1 jika ingin ada yang ditambahkan. Jawaban dari kelompok 3 tadi terkait mengenai mengapa Indonesia kalah dari kepemilikan Pulau Sipadan dan Lingitan ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Zaki dari kelompok 1. Saya ingin menambahkan keputusan Mahkamah Internasional Court of Justice garing IGC yang menangkan negara tetangga atas Indonesia dalam sengketa Sipadan Lingitan didasarkan atas alasan pengendalian dan penguasaan efektif. Negara tetangga berhasil dalam menjaga kelestarian lingkungan pada kedua pulau yang dipersengketakan sebagai pelaksanaan fungsi administrasi pemerintah negara tersebut.
Oke, baik. Tepuk tangan lagi sekali lagi untuk kita semua. Akhirnya kali ini kita berada di akhir daripada presentasi kelompok ini dari kalian semua. Tadi pertanyaan dari kelompok 2 ya. Coba diulang kembali. Bisa Bapak minta diulang kembali pertanyaannya. Mengapa Indonesia kalah dalam kepemilikan Pulau Sebadan dan Bintan? Ya, mengapa Indonesia kalah dari kepemilikan? Dari awal-awal tadi sebenarnya kita sudah singgung terkait masalah ini karena memang materi ini satu subtema saja terkait mengenai kasus Pulau Simpanan dan Bintan, namun tetapi di sini yang ingin kita lihat bagaimana cara pandang dari kelompok-kelompok kalian ini melihat dari sudut pandang mana, dari sudut ini. Namun tetapi dari pertanyaan-pertanyaan tadi dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 memang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga memang tadi adalah ini. Nah, apa alasan kenapa Indonesia kalah dari kepemilikan pulau tersebut tadi? Sudah dijelaskan oleh kelompok 3 dan juga ditambahkan tadi oleh kelompok 1 bahwa alasan mengapa kasus ini dimenangkan oleh Malaysia karena tadi Malaysia berhasil melestarikan kedua pulau tersebut. Nah, sementara Indonesia sendiri tidak memperhatikan pulau ini. Nanti pada saat kasus ini mencuat, sama-sama kedua negara ini saling mengklaim negara itu, nah baru Indonesia konsen terhadap pulau tersebut. Namun tetapi sebelumnya Malaysia sudah semenjak ini dipersengketakan, Malaysia itu sudah melestarikan pulau itu. Ya, dengan membangun resort, dengan ada pihak-pihak swasta yang dibangun di situ. Nah, karena anggapan daripada Indonesia pada waktu itu karena adanya status quo yang diberikan kepada kedua pulau itu, Indonesia menganggap bahwa status quo itu adalah bahwa kedua negara ini tidak boleh dulu melakukan aktivitas di situ. Tetapi dalam sudut pandang lain yang dipandang oleh Malaysia bahwa status quo itu ya tidak ada aturan seperti itu, sehingga Malaysia pada waktu itu memberikan kepada pihak swasta di Malaysia untuk membangun di situ di Pulau Sebadan dan membangun resort. Nah, ketika ini dibawa ke Mahkamah Internasional untuk diselesaikan, maka salah satu bukti-bukti yang diberikan oleh pihak Malaysia adalah karena dia sudah berhasil melestarikan. Dan tidak hanya itu, namun tetapi sebelum negara pendahulu dari negara Malaysia ini yang pernah menjajah Malaysia itu adalah Inggris, juga ternyata lebih banyak melakukan efektivitas di kedua negara itu ketimbang negara pendahulu dari Indonesia, yaitu di mana Belanda sebagai negara penjajah Inggris pada waktu itu yang sama sekali tidak memperhatikan kedua pulau ini. Sehingga itulah yang menjadi dasar-dasar daripada Mahkamah Internasional dalam hal ini memutuskan bahwa Malaysia lah yang berhak dalam segi sistem okupasi. Karena itulah alasan mengapa Malaysia itu menang dalam hal kepemilikan kedua pulau. Oke, itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa alasan Pulau Sebadan dan Bintan ini dimenangkan oleh Malaysia dengan alasan-alasan yang sudah Bapak jelaskan. Paham semua ini dari sekalian? Oke, baik. Bapak harap dipahami dari apa yang tadi di awal sudah kita bahas, baik itu berbicara mengenai pengertian, bentuk, kedaulatan, sistem kedaulatan, teori-teori kedaulatan, seharap ini bisa kita pahami, dan juga kita sudah membahas dalam hal ini contoh kasus yang berkaitan mengenai masalah kedaulatan. Masalah kedaulatan dalam hal ini sudah tadi kalian berhasil presentasikan adalah masalah antara Pulau Sebadan dan Bintan. Ini sebelum Bapak beri kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk menarik kesimpulan, Bapak ingatkan dulu bahwa minggu depan kita masuk kepada materi kedua di bab 2 ini tentang bentuk dan prinsip kedaulatan. Nah, di pertemuan kedua ini nanti adik-adik sekalian, pertemuan kita adalah daring ya, dalam jaringan. Jadi adik-adik sekalian, nanti Bapak informasikan, kirim linknya melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp group.
Ya, nanti tinggal dipantau di WA grupnya atau tinggal dipantau di aplikasi Google Classroom-nya, linknya nanti bisa masuk di situ. Ya, oke, baik, Bapak persilakan kepada adik sekalian, siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari keseluruhan dari materi kita hari ini, silakan. Oke, silakan. Saya akan mencoba menyimpulkan materi kita hari ini sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945, yaitu negara memiliki segenap bangsa. Indonesia dan seluruh daerah Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa sudah menjadi tanggung jawab kita bersama dalam menjaga kedaulatan negara kita, karena jika kita sudah tidak peduli terhadap hal itu, maka bersiaplah kehilangan segalanya dan negeri ini. Oke, baik, terima kasih ya untuk adik-adik sekalian. Tadi sudah memberikan kesimpulannya. Jadi Bapak harap juga kepada adik-adik yang lain juga bisa menyimpulkan hal yang sama dari rangkaian materi kita pada hari ini, siang hari ini, bahwa kedaulatan itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua. Tidak hanya bagi negara, tidak hanya bagi kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu saja yang memiliki kepentingan terhadap kedaulatan, tetapi seluruh warga negara Indonesia memiliki wajib menjaga kedaulatan ini. Di akhir pertemuan ini ada LKPD, nanti dikerjakan LKPD-nya, Bapak bagikan dulu lembar LKPD-nya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bapak minta kepada salah satu adik sekalian untuk memimpin doanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji kami persembahkan padamu atas segala rahmat dan nikmat yang Engkau karuniakan kepada kami. Amin. Amin ya. Baik adik sekalian, kita akhiri pertemuan kita. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi sudah ada kelaparan di sini.